yang dipikirkan hanya golongannya, kelompoknya, tapi lupa mikirin umatnya Nabi Muhammad. Lupa mikirin bagaimana ngajak orang ke jalan Allah. Lupa mikirin bagaimana caranya yang maksiat supaya nggak maksiat lagi. Walaupun hidayah di tangan Allah, tapi kemuliaan buat Anda kalau Anda dijadikan Allah sebagai sebab orang dapat hidayah, saudara. Kemuliaan buat Anda. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham atau tidak? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan, saudara. Karena mereka itu saya pengalaman ketika masuk penjara itu ada pelajaran besar yang saya dapatkan di penjara. Saya sampaikan di berbagai tempat. Ya, kita ketemu dengan anak-anak mereka pecandu narkoba, mereka ya bandar-bandar. Di antara mereka ada yang nggak kenal sholat, yang nggak kenal puasa, tatonya dari kepala sampai kaki, saudara. Mereka bukannya nggak mau kembali, mereka juga capek dengan dunia hitamnya, capek, letih mereka tuh, batinnya tuh ngejerit. Bukan nggak mau kembali, kadang-kadang nggak kesentuh, saudara. Begitu disentuh balik. Yang tadinya nggak kenal sholatnya jadi rajin, berjamaahnya dijaga, bahkan tahajudnya ustadz kalah. Yang tadinya nggak puasa, mereka Ramadan ini pertama saya puasa nih beb. Akhirnya bisa full, bahkan tadarusnya bagus selama Ramadan. Setelah Ramadan dilanjutin puasa 6-nya sama dia. Setelah selesai puasa 6 dilanjutin Senin Kemisnya, bahkan ada yang lanjutin puasa Daud. Tadinya nggak puasa, bayangkan ya ikhwan. Artinya bukan mereka nggak mau, kadang-kadang nggak ada yang nyentuh mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu. Nah, ini tugas kita, saudara. Ini yang dinamakan nasihat lillah, nasihat untuk Allah Subhanahu. Kemudian nasihat li Rasulullah. Nah, di sini nasihat untuk Rasulullah. Maksudnya nasihat untuk Rasulullah apa? Tulus ikhlas terhadap Rasulullah. Itu dengan mengagungkan Rasulullah. Nasruhu hayyan wa maitan. Membela Rasulullah baik ketika Rasulullah masih hidup atau setelah Rasulullah dikubur wafat, saudara. Wa ihya'u sunnatihi, menghidupkan sunnahnya dengan mempelajarinya dan mengajarkannya serta mengamalkannya. Wal iqtida' bihi fi aqwalihi wa af'alihi, mengikuti Rasulullah di perkataannya dan perbuatannya. Wa mahabbatuhu wa mahabbatu atba'ih, cinta Rasulullah dan cinta terhadap umatnya Rasulullah. Begitu pula nasihat terhadap kitabullah, maksudnya apa? Dipelajari, diajarkan, dibaca dengan cara yang baik, disebarkan, diamalkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Itu bentuk nasihat terhadap kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kemudian nasihat li a'immatil muslimin, nasihat untuk pemimpin-pemimpin umat Islam. Bagaimana? Nasihatnya bagaimana? I'anatuhum ala muhammilul qiyamah bih, membantu mereka untuk menunaikan amanatnya. Wa tanbihuhum indal ghaflah, dan memperingatkan mereka ketika mereka lalai. Ini Imam Nawawi yang ngomong sama saya nih, bukan saya yang ngomong, Imam Nawawi. Wa tanbihuhum indal ghaflah, pemimpin itu kalau lalai diingetin, bukan didiemin. Ketika mereka lalai sadarkan. Jangan kayak sekarang, begitu bensin naik, makanya saya lihat muka jamaah pada sumpek semua aja deh. Habis keluar dari pom bensin isi pertalite 10.000 seliter. Masya Allah. Begitu harga minyak naik, susah atau tidak? Jawab rakyat, susah atau tidak? Nyusahin apa kagak? Nyusahin. Tuh muncul ulama-ulama yang udah sabar. Ini takdir dari Allah. Ya, harga naik ini Allah yang naikin. Kalau Allah nggak naikin nggak bakal naik. Nggak begitu ya ikhwan, semuanya memang dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada yang menyimpang, ingetin dong. Kalau bicara subsidinya membengkak, nggak cukup lah. Kalau subsidinya emang nggak cukup, mau ngapain ente bangun ibu kota baru? Nggak ada daruratnya. Mendingan lu bantu rakyat buat beli minyak, bantu rakyat buat beli BBM. Kira-kira jelas apa kagak ini? Paham atau tidak? Diingetin, ditegur, bukan menyalahkan takdir. Jangan jadi murjiah. Urusan takdir memang kita sabar, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa-apa yang bisa ditegur, apa-apa yang bisa diingatkan, ingatkan. Nah, ada pemimpin kita misalkan ada yang menumpahkan darah muslim bighairi haq, jangan dijilat. Misalkan ada pemimpin menumpahkan darah muslim bighairi haq, jangan malah diiyain, tegur, ingatkan. Jangan sampai jadi bala buat negeri kita, saudara. Jangan sampai jadi musibah buat negeri kita. Ada tanbihuhum indal ghaflah. Naam. Nah, makanya termasuk ya nasihat kepada pemimpin itu daf'uhum 'anil zulm billati hiya ahsan.
menegur, menghindari mereka dari kezaliman billati ahsan, dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling efektif, dengan cara yang paling baik. Makanya Imam Nawawi alaihi rahmatullah, ada data ya, di kitab itu Imam Nawawi pernah menasehati sultan, bahasanya bagus, bahasanya sopan. Salah satunya ketika harga-harga barang naik, saudara. Apa Imam Nawawi nggak pasrah dengan takdir, nggak nerima ketetapan Allah? Apa Imam Nawawi negor? Ada suratnya Imam Nawawi negor pemimpin ketika harga-harga barang naik, saudara. Ulama-ulama kita tuh nggak tutup mata. Ulama-ulama kita tuh nggak tutup mata dengan nasib rakyat, dengan nasib umat, dengan nasib fuqara dan masakin. Ingetin, tegur. Apalagi buat ulama, ini tugasnya ulama, saudara. Makanya kata Imam Ghazali, saya sering sampaikan, karena ini pondasi pemikiran yang perlu. Tugas ulama itu sosial kontrol. Tugas ulama itu jadi alat kontrol buat penguasa, bukan alat justifikasi kebijakan penguasa. Ya, jadi alat kontrol. Artinya apa alat kontrol? Kalau yang baik bagus dukung. Tapi kalau yang nggak bagus, ulama yang punya kewajiban negor. Umat, apa kata ulamanya? Kalau ulamanya negor, umat bakal negor, saudara ikut. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya kata Imam Ghazali, fafasadur ra'aya bifasadil muluk, wa fasadul muluk bifasadil ulama. Rusaknya rakyat karena rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa gara-gara apa? Gara-gara rusaknya ulama. Ya, apa namanya? Orang kata Imam Ghazali yang udah ulama yang hatinya sudah dipenuhi dengan hubbil jah wal mal, cinta popularitas dan cinta harta, jangankan mau nahi munkar terhadap penguasa, nahi munkar terhadap orang kecil aja nggak bakal berani, saudara, karena hatinya dipenuhi dengan cinta harta dan kekuasaan. Ada orang salah nih, gara-gara nih mentang-mentang nih orang sering ngasih duit ke dia, nih orang suka baik ngirim parcel, wah ntar kalau gue tegor dia kagak ngirim parcel lagi. Ntar kalau gue tegor mukanya udah kagak enak, gue kagak diundang lagi nanti kalau gue tegor. Nah itu cinta harta dan popularitas, itu sumber penyakitnya. Nah orang kalau udah cinta harta, cinta popularitas, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari cinta harta dan popularitas. Nggak mudah memang, anak nggak munafik, nggak mudah. Ya termasuk yang paling akhir yang dicabut dari hatinya wali, kalau Allah mengangkat jadi wali, cinta harta, cinta popularitas. Akhir manusia min qalbil wali hubbul jah wal mal. Cinta harta, cinta popularitas itu termasuk yang paling akhir yang dicabut dari hatinya wali. Orang bisa mujahadah sampai hatinya bersih dari cinta harta, cinta popularitas, berarti itu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, wali min auliillah. Nah, tapi saudara, salah satunya akar masalahnya cinta harta, cinta popularitas. Kalau orang sudah hatinya dipenuhi cinta harta, cinta popularitas, cinta dunia, maka jangankan untuk nahi munkar terhadap penguasa, nahi munkar terhadap orang-orang kecil, rakyat biasa saja dia nggak bakal berani, karena takut nggak populer, takut nanti nggak enak, takut dan lain sebagainya. Nah ini harus kita hindari, karena itu bagian daripada nasihat li a'immatil muslimin wa ammatihim, nasihat terhadap pemimpin umat Islam dan nasihat terhadap ammatihim, khalayak umum daripada umat Islam. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.